Artinya kita berada di zaman yang penuh dengan perubahan yang begitu cepat, atau bahasanya itu fuca. Kalau perkembangan zaman begitu cepat dan kita larinya lambat, justru kita akan tergerus oleh zaman itu. Kita nggak bisa ngimbangi. Lek teman-teman stuck, yakin gak akan bisa maju. Karena kita backgroundnya adalah di kampus Islam, maka pemahaman dasar-dasar keislaman kita juga harus diperkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid yang saya hormati, teman-teman musrif dan musrifah, dan yang saya banggakan, santri putra, santri putri angkatan 31. Alhamdulillah, teman-teman di sini semua sudah mendekati garis finish, dalam arti untuk dinyatakan lulus di angkatan ini. Nah, sejauh ini kira-kira yang ingin saya tanyakan ke teman-teman, apakah target dari awal ketika mondok di Ponpesma sudah tercapai atau belum? Ketika teman-teman nyampe di Ponpesma, ada banyak sekali tugas-tugas menanti, ada banyak sekali PR, mulai dari hafalan dan lain sebagainya. Apakah target yang ingin dicapai itu sudah terlaksana atau belum? Biasanya teman-teman di Ponpesma itu semenjak masuk, yang ditulis di buku catatannya itu bukanlah target selama mondok di Ponpesma, tapi malah lebih ke menghitung mundur hari. Hari ini sudah selesai, tinggal sekian hari lagi. Oh, hari ini sudah selesai, tinggal sekian hari lagi. Benar? Benar. Iya. Sekarang tahun berapa? 2023. Tahu nggak teman-teman 5 tahun lagi itu akan ada apa? Tahu nggak teman-teman 10 tahun lagi itu akan terjadi apa? Tahu nggak teman-teman 20 dan sampai 50 tahun lagi perubahan apa yang terjadi di zaman ini? Pernah memprediksi? Tidak ada. 10 tahun yang lalu dengan sekarang jelas zamannya sudah berbeda. Artinya kita berada di zaman yang penuh dengan perubahan yang begitu cepat, atau bahasanya itu fuca. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa kuwi ya? Artinya perubahan yang sangat-sangat cepat. Ketika kemarin misalnya, nggak usah jauh-jauh, teman-teman beli HP misalnya yang lagi marak, misalnya iPhone 14, gak jauh-jauh 2 tahun lagi atau setahun lagi sudah ada iPhone yang lebih baru dan memperkenalkan teknologi yang lebih modern. Ketika kemarin kita masih mengenal yang namanya Windows 8, sudah ada Windows 10, sudah ada Windows 11 sekarang. Update terus. Kalau perkembangan zaman begitu cepat dan kita larinya lambat, justru kita akan tergerus oleh zaman itu. Kita nggak bisa ngimbangi. Artinya teman-teman di sini sebagai mahasiswa akademisi harus punya target-target tertentu yang harus dicapai setelah teman-teman lulus nanti. Tidak bisa stuck
ataupun melakoni alon-alon, tidak bisa, harus cepat. Gimana kita mau mengejar negara tetangga seperti Singapura misalnya, kalau SDM kita saja masih gini-gini terus. Singapura itu negara miskin dulunya, dia tidak punya kekayaan sumber daya alam yang sama dengan kita, dia tidak punya laut, miskin sumber daya laut, sedangkan kita kaya raya. Tapi kenapa Singapura menjadi salah satu raksasa di ASEAN? Kenapa? Karena SDM-nya teramut dengan baik, SDM-nya betul-betul diperhatikan, sehingga setiap tahun di-upgrade dan ada peningkatan ilmu pengetahuan. Lek teman-teman stuck, yakin gak akan bisa maju. Termasuk pilihan teman-teman, ini termasuk opportunity cost dalam istilah ekonomi, ada biaya yang betul-betul dihilangkan ketika teman-teman memilih untuk kuliah di Unisla. Artinya teman-teman juga harus rela berkorban untuk memahami dua dasar keilmuan yang sama-sama penting. Yang pertama tentu keilmuan teman-teman yang perlu lebih diperdalam lagi. Yang kedua adalah karena kita backgroundnya adalah di kampus Islam, maka pemahaman dasar-dasar keislaman kita juga harus diperkuat. Nah ini artinya enggak hanya sekedar masuk kuliah selesai dapat ijazah, enggak. Tahu enggak kira-kira 10 tahun mendatang ijazah kita itu kanggo apa enggak? Ya. Raksasa teknologi seperti Microsoft, Google itu enggak butuh ijazah. Browsing lah teman-teman, nyari coba Google, Microsoft, Amazon itu enggak butuh ijazah. Kalau mau ngelamar sana langsung kasihkan soft skillmu apa, keahlianmu apa. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang tidak punya ijazah ngelamar di Alibaba, punyanya Jack Ma. Ketika ngelamar di Alibaba itu dia enggak bawa ijazah apa-apa, dia hanya bawa laptop. Ketika diwawancara, apa keahlianmu? Dia diem, dia nggak ngomong apa-apa, dia buka laptop, dia ngutak-ngutik laptop mungkin sekitar 2 menit selesai. Dia langsung menyodorkan laptopnya dan terlihat bahwa websitenya Alibaba dibobol langsung. Dengan pertahanan yang kuat, security sistem yang begitu canggih dapat dibobol. Langsung direkrut sama Alibaba menjadi staf tetap di bagian IT. Cukup dengan skill. Lek saiki sampean fokus mesti oleh ijazah. Apa yo kanggo 10 tahun mendatang ijazahmu itu? Belum tentu loh. Makanya kita berada di zaman yang tidak tentu, uncertainty tadi. Bisa jadi sekarang ijazah penting ya untuk sekedar ngelamar pekerjaan, tapi nanti perusahaan-perusahaan, semua institusi yang ada di Indonesia mungkin akan berubah haluan ketika melihat ijazah S loro tapi nggak duwe skill, ijazah S1 IPK 4 tapi skill 0, ditolak tentunya nanti. Maka mulai sekarang ayo perbaiki diri ya, perbaiki diri. Mentang-mentang saya misalnya kuliah di Taiwan, lulusan Taiwan langsung punya skill, belum tentu. Lulusan luar negeri tidak menjamin itu punya skill yang lebih baik dari lulusan dalam negeri. Tidak menjamin. Kalau skillnya tidak diasah, lama-kelamaan juga akan tumpul. Ngoten nggih? Artinya teman-teman di sini masih tunas muda yang harus betul-betul dipupuk untuk menjadi kelak akan berbuah matang dan bisa dipanen banyak buat teman-teman. Dan akan dinikmati oleh teman-teman sendiri. Ngoten, perjalanan teman-teman masih jauh di Unisla ini, maka mulai sekarang upgrade kemampuan dan skill teman-teman tidak hanya di bidang keilmuan umum saja, termasuk bidang agama. Seperti yang saya sampaikan tadi, target yang harus dicapai di Ponpesma silahkan capailah. Kalau kurang, selesai setelah wisuda
sowan lagi ke muslim musyrifah, nambah lagi untuk mencapai target itu. Pak, saya masuk jilid 2, saya harus lulus jilid 6. Tapi ternyata wisuda jilid 3 misalnya. Enggak apa-apa, selesai wisuda sowan lagi ke Ustadz Sifa, Ustadz Dul, Ustadz Gofur, nambah lagi untuk mencapai target itu. Wani gak kira-kira? Nah itu sekarang. Oke. Jadi ayo sama-sama perbaiki diri untuk mempersiapkan zaman yang tidak tentu nanti. Semoga apa yang kita cita-citakan ke depan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.